Selamat pagi Pak Mulyarto. Selamat pagi Pak Janu. Eh, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Mulyarto, jadi saya tadi sempat nyari Pak Mulyarto, pengen ketemu dan ingin ngobrol sesuatu gitu. Ada lihat, oh ternyata Pak Mul ada di perpus ini hari ini. Kira-kira Pak Mul sedang sibuk atau tidak? Apa bisa saya ganggu sebentar ini? Kebetulan untuk hari ini saya tidak ada kegiatan Pak Janu. Dan saya sangat terbuka sekali waktunya untuk Pak Janu kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke saya mungkin silakan Eh, bisa. ba- Baik, terima kasih Pak Mul atas waktunya nih. Begini Pak Mul, saya sebenarnya sih ingin cerita sesuatu Pak Mul gitu. Jadi utamanya sih terkait dengan pembelajaran gitu Pak Mul. Oh gitu. Siap Pak Janu, dengan senang hati dan saya akan mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan Pak Janu. Silakan Pak Janu, mungkin bisa kita mulai apa yang ingin disampaikan ke saya. Begini Pak Mul, saya ingin cerita sedikit. Ini terkait dengan kondisi siswa saya ini ketika pembelajaran Pak Mul. Nah, saya melihat mungkin saya kan Pak Mul tahu saya mengajar kelas 12 Pak Mul. Jadi Benar-benar. saya melihat eh, motivasi minat belajar siswa di kelas saya ini sudah mulai berkurang Pak Mul. Jadi mulai terlihat dari ekspresinya aja sudah terlihat kayak seperti orang jenuh gitu Pak Mul. Minat dan motivasinya itu sudah menurun sekali Pak Mul. Padahal ini kan sudah detik-detik mereka sudah mau tamat Pak Mul. Lagi sedikit sekali lagi sedikit gitu. Udah mereka sudah akan lulus gitu Pak Mul. Ya gitu. Siap Pak Janu. Saya ingin bertanya kepada Pak Janu. Eh, dari percakapan ini, apa yang ingin Pak Janu dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Begini sih Pak Mul. Jadi yang saya apa namanya saya mencari Pak Mul tuh ingin ingin sharing terus berbagi terkait dengan permasalahan yang saya alami ini Pak Mul gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, permasalahan terkait dengan kondisi motivasi dan minat belajar siswa itu semakin ke sini semakin rendah gitu Pak Mul. Oh gitu. Iya, saya mengerti. Nah, mungkin terkait apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, terkait permasalahan yang Bapak ungkapkan ke saya. Ah, hal apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya terkait permasalahan yang Bapak hadapi terkait rasa malas siswa tersebut dalam kegiatan, mungkin rasa bosan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran itu, Pak Janu? Ya, baik Pak Mul. Sebenarnya sih saya bisa ceritakan sedikit kan tadi siswa itu kan udah tadi saya ceritakan sekarang motivasinya berkurang, minatnya juga berkurang, terutama dengan materi kimia ya, materi eksakta gitu. Jadi mereka sudah berkurang. Nah, sebenarnya itu beberapa treatment ataupun saya coba lakukan itu sudah pernah saya lakukan gitu, seperti mencoba memperbaiki dalam bentuk media gitu. Jadi pernah diajak untuk medianya saya coba untuk rubah, kemudian diajak untuk bermain seperti ada kuis dan lain sebagainya. Itu sudah pernah saya coba Pak Mul. Bagus bagus, Pak Janu. Akan tetapi, apakah setelah Bapak coba melakukan hal itu, eee, bagaimana, respon siswa tersebut, Pak Janu? Adakah mungkin siswa itu ada yang mengalami mungkin ada perbaikan, ketika mereka mengikuti proses pembelajaran yang Pak Janu berikan? Eh, Begini Pak Mul, kalau saya lihat ketika memang membuat metode gitu, ketika mengubah dalam bentuk segi strategi seperti yang saya sampaikan tadi dengan media begitu Pak Mul, kemudian dengan kuis-kuis, itu tuh anak-anak ada perubahan Pak Mul. Nah, namun perubahan ini terlihat tidak konsisten gitu Pak Mul. Jadi
ketika kita ajak mereka semangat, ketika kembali kepada penguatan materi atau poin-poin materi kembali lagi Pak Mul gitu. Jadi terlihat anak ini eh, ketika diajak untuk bergerak ataupun ketika medianya kita rubah seperti bermain kuis dan lain sebagainya itu mereka mau. Nah, ketika kita sudah masuk kepada problem apa namanya kepada poin materinya itu mereka kembali lagi Pak Mul. Seolah-olah begini Pak Mul yang saya lihat bahwa seolah-olah mereka sudah jenuh untuk ditambahin lagi gitu, ditambahin lagi materi-materi gitu. Itu Pak Mul. Jadi saya melihatnya seperti itu Pak Mul. Nah, Jadi apakah, masih belum dengan apa namanya ya, mohon maaf saya agak potong sedikit ini, mungkin, dari apa yang sudah Bapak paparkan tersebut, dengan apa yang Bapak terapkan di kelas ini, sempat nggak Bapak itu, mengidentifikasi siswa tersebut, terkait mungkin apa namanya, permasalahan perseorangannya, ataukah mungkin ke gaya belajarnya mereka? Karena saya tahu pelajaran kimia yang Bapak sampaikan ini mungkin, di benak saya sendiri mungkin, apa namanya, mencermati karena termasuk pelajaran kimia ini adalah pelajaran yang memerlukan, apa namanya, pemikiran yang sangat luar biasa. Karena dari segi teorinya mungkin siswa itu kalau diberikan, apa namanya, proses pembelajarannya kurang menarik siswanya mungkin akan pikirannya jauh-jauh dari, apa namanya, materi yang kita sampaikan. Sempat nggak ada hal dari Bapak itu untuk, apa namanya, mengidentifikasi siswa itu terkait apa yang mereka rasakan itu mungkin. eh, baik Pak Mul. Jadi sempat sih saya coba untuk mengidentifikasi atau mencoba mengobservasi sebenarnya bagaimana sih minat mereka itu. Jadi saya lihat beberapa memang lebih condong ke yang ini nih lebih condong kepada mereka lebih suka gerak gitu Pak Mul. Jadi kayaknya ketika kita diajak bergerak mereka lebih ingin gitu atau lebih mau gitu. Kalau Oh gitu. untuk memang ketika kita jajarin materi dan lain sebagainya itu mereka kurang gitu. Jadi mungkin itu Pak Mul. Kemudian juga beberapa perspektif mungkin mereka sudah merasa bahwa memblok dirinya ketika belajar kimia itu ya udah dari kelas 10, dari kelas 11 gitu. Mereka sudah mempatri dirinya bahwa susah untuk menyerap materi gitu. Sehingga ketika kita kasih materi dalam bentuk apa namanya, entah itu dalam bentuk berbagai cara itu problem dan lain sebagainya, itu tuh dia sudah merasa bahwa aduh susah nih saya nggak bisa gitu Pak Mul. Oh Jadi ya gitu. sudah gitu. Berarti, Pak Janu sudah, sempat untuk, menanyakan secara langsung kepada siswa tersebut. Nah, kemudian, dari berbagai mungkin teknik atau trik yang Pak Janu sudah lakukan itu, apakah Pak Janu sudah merasa, apa namanya, hal yang Pak Janu lakukan itu sudah mungkin ada memberikan efek terhadap siswa tersebut? Sehingga siswa ini memang menjadi akan lebih greget lagi untuk, apa namanya, mengikuti proses yang Bapak berikan, berikut-berikutnya ini. Baik Pak Mul. Jadi saya lihat ketika kalau saya berbicara masalah dampak kemarin itu sudah ada dampaknya Pak Mul. Jadi yang kemarin itu memang sudah ada dampaknya, sudah terlihat bahwa bagaimana di sisi mananya kita bisa apa namanya tingkatkan lagi untuk menumbuhkan motivasi dan minat anak gitu. Cuman masih saya rasa yang sebelumnya itu belum maksimal begitu Pak Mul. Oh gitu. Nah, terkait, apa namanya, permasalahan dan kemudian Bapak juga tadi sudah berusaha untuk, mengidentifikasi istilahnya, terkait permasalahan yang siswa, alami. Nah, ada nggak, rencana dari Pak yang Kakak akan lakukan ke depannya untuk, memperbaiki dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Baik Pak Mul. Jadi
Ini mungkin sedikit cerita. Jadi kemarin setelah saya melakukan coba analisis dan lain sebagainya, refleksi, itu kemarin juga saya sempat berkoordinasi dengan teman-teman kimia, juga guru-guru kimia. Saya mencoba melakukan pemetaan, Pak Mul. Jadi pemetaan untuk materi yang selanjutnya itu ternyata bisa kita buatkan dalam bentuk percobaan. Nah, kemudian, oh ini bisa dijadikan percobaan. Kemudian saya juga berdiskusi bersama teman bagaimana percobaannya ini itu sederhana, tapi tidak mengurangi esensi dari materi yang kita ajarkan. Dan juga harapannya mereka sadar bahwa apa yang ada di sekeliling mereka itu bisa dimanfaatkan. Dan juga itu adalah berhubungan erat dengan kimia, begitu. Jadi kemarin saya sudah coba rancang apa namanya, petunjuk praktikum atau kegiatan praktikum yang memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di sekitar gitu. Jadi nanti harapan saya kan dengan mereka mudah menemukan alat dan bahannya, ya mereka merasa relevan dengan apa namanya kesehariannya mereka gitu. Kimianya ini jadi relevan gitu. Baik, luar biasa, apa namanya, usaha dan, perencanaan yang, sudah Pak Janu rancang ya ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak, apa namanya, sampaikan ini akan bisa, secara, apa namanya, memberikan dampak dan, apa namanya, im impact istilahnya kepada siswa tersebut. Nah, terkait perencanaan ini, bagaimana cara Pak Janu ini untuk, mengetahui seberapa keberhasilan, nah untuk mengetahui seberapa, dampaknya, dari yang Bapak sampaikan ini terhadap, peningkatan motivasi belajar siswa tersebut? Nah, jadi rencananya nanti kan kita akan amati, kita akan lakukan observasi, Pak Mul. Jadi kita lihat berdasarkan beberapa indikator lah gitu. Kita lihat sejauh mana terjadi perubahan berdasarkan observasi itu gitu. Jadi kita lihat oh ternyata ketika kita berikan pembelajaran dengan bentuk misalkan praktikum sederhana ini yang saya rancang ini, kita lihat dari segi mungkin ketertarikannya, kesenangannya, kemudian keterlibatannya, partisipasinya itu nanti kita lihat sejauh mana terjadi perubahan dalam hal itu, gitu Pak Mul. Sangat luar biasa Pak Janu. Harapan saya mungkin ke depannya, nah begini, ketika Pak Janu, sudah berusaha artinya menerapkan dan memperbaiki mungkin dari apa namanya, metodenya, kemudian bagaimana siswa itu lebih fokus dalam mengikuti kegiatan yang Bapak berikan. Nah, kira-kira, kapan ini akan dimulai kegiatan ini untuk, apa namanya, akan dilakukan? Nah, saya tahu kan mungkin Pak Janu mungkin sudah berpikir, kapan sih waktu yang tepat akan Pak Janu, berikan kepada siswa ini? Baik, terima kasih Pak Mul. Jadi berdasarkan kemarin kan saya sudah memulai Pak Mul. Jadi sudah memulai untuk merencanakan, kemudian melakukan kolaborasi bersama teman-teman yang kimia. Kita coba rancang bagaimana prosedur praktikum atau langkah kerjanya nanti. Nah, tinggal sekarang mengecek kembali apakah permasalahan yang di lembar itu sudah cukup untuk mengakomodasi materi. Nanti tinggal kita terapkan. Nah, ini rencananya kan untuk pembelajaran minggu depan. Jadi materi selanjutnya ini Pak Mul. Jadi semua sudah, ini tinggal kita koordinasi, mengecek lagi untuk apa namanya, isi dari lembar kerjanya gitu. Jadi saya sedang mengerjakan lembar kerja ini untuk anak-anak kerjakan di sana. Oke, eee, sangat luar biasa Pak Janu. Nah, ketika Pak Janu, apa namanya, sudah menyusun jadwal untuk kegiatannya ini. Nah, kira-kira untuk Pak Janu bisa konsisten untuk melakukan kegiatan ini bagaimana, Pak Janu? Baik, terima kasih Pak Mul. Jadi untuk menjaga konsistensi atau tanggung jawab saya terhadap
apa yang rencana aksi yang saya lakukan, itu saya sudah, apa namanya, koordinasi dengan teman ini. Jadi saya sudah melakukan apa namanya, koordinasi lagi gitu, rencananya juga akan terus berkoordinasi untuk merancang bagaimana yang sekarang merancang lembar kerjanya itu biar menarik, Pak Mun. Jadi tidak hanya rancangan dari kegiatannya, tetapi lembar kerjanya ini juga menarik dan mudah untuk dipahami oleh siswa gitu. Jadi teman-teman juga saya minta bantuan untuk terus mensupport itu. Jadi mereka sudah diajak untuk kolaborasi dan bersama untuk mendapatkan hasil. Semoga apa yang diharapkan kan semoga mampu meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar, Pak Mul. Meskipun ya kita tahu bahwa kelas 12 ya waktunya singkat ya Pak Mul ya. Iya. Ya, jadi Nah, kita coba aja terus sebelum mereka menyelesaikan ya kita harus coba bagaimana gali minat mereka, motivasi mereka agar terus mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Karena kan salah satu penentu dari hasil belajar tidak hanya dari segi kemampuan, tapi juga bagaimana mereka termotivasi dan minat begitu Pak Mulya. Betul begitu Pak Mulya? iya. Benar sekali, Pak Janu. Nah, apapun yang kita rencanakan itu akan tercapai apabila kita memiliki, sebuah komitmen. Nah, mungkin apa yang, sudah Pak Janu sampaikan tadi, mudah-mudahan ke depannya bisa akan lebih baik lagi, karena dalam proses ini memerlukan, apa namanya, kemauan yang kuat dan komitmen itu menurut saya. Nah, mungkin dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, mudah-mudahan, apa yang Bapak pikirkan sejalan dengan apa namanya, yang Bapak inginkan dan Bapak harapkan. Nah, terkait hal ini, saya, selaku rekan Bapak, untuk sharing istilahnya. Nah, apabila di belakangan ada lagi permasalahan yang ingin Bapak sampaikan, saya sangat legowo, sangat siap untuk, sharing lagi. Nah, terkait ini, adakah hal yang lebih, apa namanya, bisa menguatkan, untuk Bapak lanjutkan lagi supaya ini hasilnya kelihatan, Pak? Adakah hal yang lebih spesifik lagi untuk menguatkan komitmennya Pak Janu untuk ke depannya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang menguatkan tentunya rekan-rekan sejawat Pak Mul. Jadi seperti Pak Mul dan teman-teman lain, jadi sudah sangat apa mensupport gitu ya, sangat mensupport bagaimana demi kemajuan anak-anak, demi perubahan yang terjadi pada anak-anak gitu. Jadi harapannya kan ke depan apa yang kita usahakan itu memperoleh hasil yang maksimal gitu. Jadi sudah banyak sekali nanti sudah saya minta bahwa mereka tetap mengingatkan itu ketika ada suatu proses yang perlu mereka tambahkan tiba-tiba mereka ingat gitu loh. Oh, ini kayaknya bisa ditambah ini gitu. Ini bisa diperbaiki biar lebih menarik dan lain sebagainya. Nah, itu di situ konteksnya Pak Mul. Jadi dukungan dan semangat teman-teman itu sih. Jadi Iya. Luar biasa Pak Janu. Saya, selaku teman sharing-nya Pak Janu, sebagai rekan Pak Janu di sekolah, saya akan, siap untuk, selalu mengingatkan apalagi, ketika ada Pak Janu permasalahan saya akan siap menampung. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Janu rencanakan ini bisa terwujud dan bisa tercapai sehingga, apa namanya, siswa itu benar-benar aktif, tidak ada lagi siswa yang ketika Pak Janu menjelaskan di kelas, siswa itu ngantuk. Nah, itu akan menghambat sekali dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, mudah-mudahan, apa yang sudah kita sempat komunikasikan tadi bisa, bermanfaat. Nah, untuk ke depannya apabila Pak Janu mengizinkan saya lagi untuk berkomunikasi, saya akan siapkan waktu. Nah, adakah unek-unek Pak Janu lagi yang ingin disampaikan ke saya? sudah sih Pak Mul. Jadi itu sudah. Jadi saya sudah cerita tentang kemarin kan saya sempat nyari Pak Mul gitu. Akhirnya ketemu dan waktunya juga pas ternyata gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ceritakan sudah
ceritakan. Jadi mohon doanya, harapannya semoga apa yang telah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu Pak Mul. Mungkin saya yang bisa ceritakan sedikit Pak Mul. Jadi perasaan perasaan saya setelah Pak Mul coaching itu ya. Jadi Pak Mul sebagai sebagai coach, saya sebagai coach. Jadi perasaan saya senang Pak Mul. Senang, kemudian nyaman dan merasa bahwa apa yang Pak Mul lakukan ini memfasilitasi saya gitu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi begitu Pak Mul. Kemudian juga saya merasa bahwa berhasil gitu menemukan alternatif solusi dan rencana aksi yang akan saya laksanakan guna mengatasi permasalahan yang saya sebutkan tadi gitu. Dan juga saya eh, apa namanya merasa senang karena Pak Mul juga membantu mengarahkan saya untuk bagaimana kita berkomitmen gitu. Selamat pagi Pak Mulyarto. Selamat pagi Pak Janu. Eh, ya tadi setiang mendengar Pak Mul katanya ada nyari saya Pak Mul ya. Iya, benar sekali. Iya. Tadi saya cari Bapak di ruang UKS, tidak ketemu tadi. Ternyata Bapak dibilang tadi masih keluar katanya. Iya betul sekali Pak Mul. Tadi masih ada urusan sebentar. Nah, ayo kita di sini aja dulu Pak Mul ya, duduk sini Iya, duduk. Kemudian kita ingin mungkin Pak Mul silakan dah. Saya mau tidak ada jam mengajar juga, pas juga tidak ada jam mengajar. Kemudian ada waktu. Jadi silakan tadi Pak Mul mungkin ketika nyari saya ada sesuatu gitu yang ingin disampaikan gitu atau yang diceritakan gitu. Silakan Pak Mul, apa yang kiranya Pak Mul ingin ceritakan ini? Sangat kayaknya menarik sekali nih, kayak menarik sekali iya. nih Pak Mul. Silakan Pak Mul. Benar sekali Pak Janu. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan karena kalau saya pendam sendiri rasanya akan menjadi beban dalam diri saya. Nah, sebelumnya eh, saya tidak mengganggu nih waktunya Bapak, walaupun Bapak menyampaikan Bapak ada luang. Nah, tapi saya tahu Bapak kesibukannya sangat Iya, luar biasa Pak Janu. Makanya iya. saya mencari Bapak ini terus terang, apa namanya, takutnya mengganggu gitu. Enggak Pak Mul, tadi urusan saya tadi dah pas keluar itu sudah selesai. Kemudian juga pas hari ini nggak tidak ada jam mengajar, jadi bisa Pak Mul bisa. Ini dah makanya apa sih sebenarnya yang kira-kira Pak Mul ingin ceritakan gitu ya. Saya jadi penasaran ini Pak Mul. Begini Pak Janu, dalam kegiatan saya proses belajar mengajar di kelas, nah Hmm, mm, mm, ada kendala yang saya hadapi Pak Janu terkait permasalahan saya ke siswa. Nah, siswa yang saya ajar ini di kelas ada beberapa siswa yang mungkin bilang dari minat belajarnya, kemudian mereka merespon, kemudian juga ada siswa yang paling bikin saya jadi beban ini, ada beberapa siswa yang sangat kesulitan untuk membaca Pak Janu. Nah, hal mm. inilah yang ingin saya ceritakan ke Pak Janu. Kenapa bisa apa namanya siswa ini kok jauh sekali dari teman-temannya gitu. Hmm, berarti yang saya tangkap Pak Mul ini mengalami permasalahan di kelas begitu Pak Mul ya. Jadi ada siswa yang kurang responsif, diajak komunikasi susah, kemudian kurang aktif, kemudian bahkan ada yang Pak Mul merasa gimana gitu. Jadi ada sisa satu siswa yang sampai saat ini belum bisa membaca. Mungkin itu yang menjadi permasalahan yang Pak Mul mau ungkapkan begitu ya Pak Mul ya. Iya, benar sekali Pak Janu. Karena yang terus terang saja selaku
eee, wali murid atau wali kelasnya, merasa sangat terbebani sekali. Karena saya rasa di zaman sekarang kalau sampai siswa itu, apa namanya, tidak mampu, bukannya tidak bisa, kurang mampu membaca dalam kegiatan ini, saya merasa terbebani sekali sebagai seorang guru. Karena saya rasa di zaman sekarang ini tidak ada lagi siswa yang sampai buta huruf seperti itu Pak Janu. Makanya saya Ya. kepikiran terus sampai malam pun saya mau tidur ini gimana caranya ya. Saya berpikir ini kok sampai sekarang Ya, ya. ada aja siswa yang sampai belum bisa membaca gitu Pak Janu. Ya, betul, betul. Jadi saya lihat Pak Mul ini memikirkan memang berpihak pada murid begitu Pak Mul. Luar biasa. Jadi Pak Mul sampai tadi saya dengar cerita Pak Mul sampai kepikiran begitu Pak Mul ya kenapa bisa dan Iya. masih belum bisa membaca begitu Pak Mul ya. Nah, Iya. kira-kira Pak Mul kalau saya ingin tanyakan eh, ada nggak penyebab atau mungkin Pak Mul pernah melakukan observasi atau menanyakan langsung atau bahkan mengecek lah, mengidentifikasi kira-kira sih apa ya yang menyebabkan si anak ini mungkin tadi seperti permasalahan Pak Mul bilang responnya kurang, kemudian apa namanya keaktifannya kurang dan bahkan sampai kepada tingkat kemampuan dia membaca yang masih kurang gitu. Kira-kira Pak Mul pernah melakukan identifikasi begitu Pak Mul? Saya sempat bertanya kepada siswa bersangkutan Pak Janu, karena Iya. terus terang saja saya dalam diri saya ini apa namanya merasa kecewa kalau sampai anak didik saya itu tidak mampu membaca, karena ini akan berlanjut terus kalau misalnya di kelas 2 ini tidak bisa membaca, nanti takutnya sampai kelas 3 sampai bahkan sampai kelas 6 pun tidak mampu membaca. Hal ini sempat saya tanyakan ke siswa terkait permasalahan yang mereka alami, apa sih yang menyebabkan kamu sangat susah sekali untuk membaca? Nah, anak ini mengatakan bahwa, "Pak, saya bosan belajar," katanya, kemudian jenuh, kemudian, "Saya kalau belajarnya ngantuk, Pak." Nah, ini yang mungkin, apa namanya, menjadi sebuah PR bagi saya, kenapa siswa ini kok setiap pelajaran yang saya kasih mereka tuh ngantuk, bosan lah katanya. Ya, mungkin itu, penyebab pertamanya Pak Janu, yang harus saya cari gitu. Eh, luar biasa sekali Pak Mul. Berarti Pak Mul sudah melakukan mencoba untuk mengidentifikasi begitu Pak Mul ya. Jadi Iya, mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih akar penyebab masalahnya ini kan gitu Pak Mul ya. iya, iya, Nah, kemudian dari Pak Mul sudah berhasil melakukan identifikasi terhadap penyebab, kemudian apa sih yang menjadi akar dalam penyebab masalah ini, Pak Mul sudah kira-kira apa yang sudah Pak Mul pernah lakukan gitu Pak Mul? Pak Mul apa yang pernah Pak Mul coba gitu? hal yang saya sudah pernah coba ya Pak Janu, saya, berusaha membagi kelompok Pak Janu. Nah, pertama saya bentuk kelompok, saya kiranya kan, dari apa namanya, mungkin karena apa namanya, kemampuan secara individu ini kurang maksimal, saya berusaha, untuk membentuk kelompok seperti tutor sebaya yang saya lakukan ya. Karena saya pikirnya ketika ada di salah satu kelompok ini, ada temennya yang sudah menguasai atau mahir dalam proses membaca, saya maunya biar mereka mengimbas Pak Janu. Ya, Artinya sistem imbas itu Pak ya, sistem imbas ya. iya sistem Iya, iya. imbas. Karena apa ya, ketika mereka belajarnya sendiri mungkin bosan. Nah, ketika saya bentuk kelompok ini mungkin akan ada daya tarik dari siswa yang bersangkutan untuk apa namanya, minat belajarnya. Karena saya tahu ketika mereka diberikan apa namanya, sistem kelompok ini mereka akan berbaur, ada apa namanya, rasa ingin tahunya, ya sugesti dari temannya itu yang, apa namanya, menyebabkan anak ini jadi, lebih aktif lagi Pak Janu. Hmm. Itu yang sudah saya lakukan, akan tetapi masih juga belum menunjukkan hasil yang signifikan Pak Janu.
Iya. Nah, bisa saya tanggap Pak Mul, berarti Pak Mul sudah mencoba begitu ya Pak Mul ya, sudah Ya, mencoba kemudian menerapkan bagaimana sistem eh, pembelajaran sebaya gitu Pak Mul ya. Jadi iya, harapan Pak Mul dengan sebaya ini dia menjadi merasa wah dia bisa nih, saya harus belajar juga gitu mungkin Pak Mul ya. iya. Nah, luar biasa sekali Pak Mul. Eh jadi Pak Mul sudah luar biasa sekali apa yang Pak Mul lakukan. Nah, kira-kira dari yang sudah dilakukan dampaknya Pak Mul. Jadi sejauh mana kira-kira itu berdampak pada si anak Pak Mul? Jadi kalau yang Pak Mul rasakan. Nah, dari apa yang saya lakukan itu Pak Jano ya, kira-kira kalau dipersentasekan itu hanya baru 20% Pak Janu, 20% Hmm. peningkatannya. Makanya saya berpikirnya masih agak kebingungan ini. Makanya saya nyari Pak Janu untuk saya ajak komunikasi terkait apa namanya permasalahan siswa ini. Karena saya udah berusaha sekali untuk memahami seperti yang Pak Janu sampaikan, berpihak kepada murid. Nah, akan tetapi mungkin trik yang saya lakukan ini belum begitu mempengaruhi terhadap dampaknya belum signifikan sekali terhadap siswa ini. Nah, itu mungkin Pak Jano. Ya, luar biasa sekali Pak Mul. Nah, dari apa yang Pak Mul sampaikan, jadi eh, apa yang sudah Pak Mul kerjakan itu sudah sangat sudah diusahakan gitu Pak Mul ya. Jadi sudah diusahakan, saya dengar tadi dan juga sudah dilakukan. Nah, jadi sekarang kira-kira dari Pak Mul sendiri itu setelah Pak Mul sudah mencoba melakukan alternatif, kemudian sudah tahu hasilnya bagaimana. Nah, sekarang kira-kira dari Pak Mul itu ada tidak rencana Pak Mul? Jadi rencana apa yang kira-kira Pak Mul dari segi analisis Pak Mul? Jadi rencana apa yang mungkin bisa diterapkan kepada anak-anak ini gitu Pak Mul sehingga menjadi lebih maksimal gitu Pak Mul. Baik, karena saya juga apa namanya, tadi sudah, eee, melakukan perbaikan ya Pak Jano, dengan cara mungkin metode gaya belajarnya mereka, darinya mereka belajar individu, kemudian saya bagi, mereka menjadi kelompok. Nah, rencana saya ke depannya begini Pak Jano, pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan, mungkin rekan saya di apa namanya, rekan sejawat saya yang mungkin ahli dalam apa namanya, mencari trik ya, mencari trik, untuk siswa ini biar bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah dalam, proses membaca Pak Janu. Nah, kemudian saya mungkin akan melakukan pendampingan secara individu Pak Janu. Ya, mungkin dengan hal ini saya berharap siswa ini akan mendapatkan perhatian lebih. Saya akan fokuskan ke mereka. Saya akan khususkan mungkin mungkin apa namanya head to head ya istilahnya ya tatap muka istilahnya pendampingan secara khusus lah di saya lakukan agar siswa ini benar-benar saya bisa fokuskan Pak Janu. Kalau di kelas terus terang aja saya lakukan ini masih sangat susah. Makanya saya harus berusaha lebih gigih lagi, harus fokus memang kepada anak siswa yang bermasalah ini. Kalau kita saya mengamati di kelas berbanyak itu kan tidak bisa fokus ya Pak Janu ya? Betul betul betul. Berarti Pak Mul rencana Pak Mul akan melakukan pendampingan secara individu begitu Pak Mul ya. Jadi khusus terhadap anak ini gitu. Jadi dicoba sekarang sebagai bagaimana caranya untuk pendampingan pribadi karena untuk pendampingan secara kelompok Pak Mul sudah usahakan, sudah pernah Pak Mul lakukan. Nah, sekarang langkah Pak Mul adalah bagaimana mencari apa namanya? Mencoba menanyakan terkait dengan eh, treatment untuk anak yang susah membaca, bagaimana mungkin metode apa yang tepat. Kemudian juga Pak Mul tadi ceritakan ingin melakukan pendampingan pribadi gitu ya terhadap Benar. atau pendampingan individu terhadap anak ini. Wah, luar biasa sekali Pak Mul. Jadi kiranya kan dalam melaksanakan rencana Pak Mul ini kan
otomatis sudah tergambar nih Pak Mul. Tadi sudah diceritakan juga garis besar. Nah, kira-kira kalau eh, rencana aksi Pak Mul ini kapan kira-kira mulai Pak Mul akan laksanakan, Pak? Jadi Hmm. kapan mulai akan dilaksanakan? Rencana yang akan saya lakukan ini yang jelas pasti secepatnya Pak Janu. Karena eh, saya tidak mau ketinggalan kereta istilahnya. Kalau sekarang sudah mau menginjak ke semester 2 Pak Janu. Kalau ini kita biarkan berlarut-larut, saya takutnya anak ini akan kelewatan Pak Janu. Nah, hal ini yang jelas akan terlintas di pikiran saya bagaimana anak ini secepat mungkin mendapatkan penanganan khusus mungkin dari saya individu Pak Janu, karena kalau kita ibaratnya kalau masih di kelas kita berikan eh, pemahaman, anak ini justru akan buyar terus konsentrasinya. Makanya seperti yang saya ceritakan ke Pak Janu tadi, saya akan memberikan pendampingan secara individu dan secepat mungkin akan saya apa namanya saya bimbing anak ini untuk mencapai eh, hasil yang saya harapkan Pak Janu tentunya. Luar biasa sekali Pak Mul ya. Jadi Pak Mul sudah pernah melakukan mencoba gitu melakukan treatment, kemudian sudah melihat hasilnya seperti apa. Sekarang coba rencanakan aksi lagi yang harapannya dapat memaksimalkan gitu Pak Mul ya. Wah, luar biasa sekali Pak Mul. Nah, jadi mungkin bisa digambarkan Pak Mul secara rinci kembali itu bagaimana apa namanya perencanaan aksi yang Pak Mul akan lakukan begitu. Mungkin dari step tahapnya begitu. Eh, Terima kasih Pak Janu. Mungkin tahap awal yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan mendekati siswa tersebut terkait permasalahan yang mereka hadapi, mungkin kesulitannya di mana. Nah, setelah itu mungkin saya akan berkoordinasi juga, kan saya sudah sampaikan tadi, saya berkoordinasi dengan rekan saya yang sudah barang tentu mungkin sudah mahir ataupun memiliki trik-trik tersendiri dalam memberikan metode pembelajaran sehingga siswa ini menjadi aktif, fokus, kemudian gampang mereka untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga eh, dalam kegiatan ini siswa ini menjadi lebih mahir dalam apa namanya eh, dalam bidang membaca gitu Pak Janu. Mungkin itu saja sih yang bisa yang sampaikan terkait rencana tiang ke depannya Pak Janu. Wah, luar biasa sekali Pak Mul ya. Saya juga berharap semoga apa yang Pak Mul rencanakan sudah bisa berhasil, akan nantinya berhasil diterapkan gitu ya. Nah, kemudian Pak Mul saya ingin bertanya lagi, ketika Pak Mul melaksanakan rencana aksi ini, Pak Mul, nah kira-kira siapa yang Pak Mul akan ajak terlibat, Pak Mul? Siapa yang akan Seperti Pak yang Mul ajak? seperti yang saya sampaikan tadi Pak Janu, saya pastinya akan melibatkan rekan saya karena saya terus terang kalau bekerja sendiri walaupun saya selaku walinya mereka, ini adalah tanggung jawab saya ya. Karena mungkin keterbatasan dalam diri saya mengakui Pak Janu, makanya saya perlu menggandeng orang lain untuk membantu saya mendampingi siswa ini untuk lebih fokus lagi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin kita berbagi istilahnya sharing Pak Janu. Nah, kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena beliau juga apa namanya tetap melakukan supervisi terhadap saya Pak Janu terkait pencapaian, kemudian dari teknik saya mengajar di kelas, Bapak Kepala Sekolah juga memberikan saya beberapa masukan terkait apa yang harus saya lakukan Pak Janu. Seperti apa yang sudah Bapak Janu sampaikan tadi, saya jadi terbuka pikirannya Pak Janu. Akhirnya saya memiliki apa namanya dari saya yang memiliki unek-unek luar biasa, saya sampai Biasa saya sama ini.
Tapi semenjak saya berkomunikasi dengan Pak Janu, saya jadi mendapatkan sebuah inspirasi, kemudian pemahaman, saya jadi gamblang jadinya Pak Janu. Luar biasa sekali Pak Janu. Iya, luar biasa sekali Pak Mul juga harapannya kan memang kita bisa maksimal dalam melayani siswa dan lain sebagainya. Jadi saya sangat apresiasi sekali apa yang Pak Mul sudah rencanakan, kemudian apa yang Pak Mul harapkan terkait dengan siswa-siswa kita gitu Pak Mul ya. Nah, Iya, eh, kemudian Pak Mul ketika Pak Mul berbicara masalah ada pihak yang dilibatkan, kemudian Pak Mul berbicara masalah tadi rencana, kira-kira Pak Mul siapa sih atau yang dapat menjaga agar konsistensi Pak Mul itu tetap gitu. Jadi kira-kira siapa yang dapat apa namanya menjaga komitmen Pak Mul nih gitu untuk bisa Pak menjalankan rencana aksi yang Pak Mul sudah iya, terima rencanakan kasih Pak gitu. Janu. Dalam kegiatan ini yang pertama jelas kita membutuhkan sebuah komitmen Pak Janu. Komitmen ini harus dibangun. Nah, untuk membangun ini yang jelas pasti harus ada istilahnya orang yang memonitoring kita Pak Janu. Pertama ya yang saya ajak komunikasi pasti Pak Janu. Pak Janu pasti akan menanyakan kepada saya apakah programnya sudah berjalan kan pastinya Pak Janu ya. Kemudian saya akan meminta teman saya di sekolah terkait apa namanya proses yang saya lakukan ini apakah sudah konsisten apa belum. Kemudian saya tetap berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. eh, Apakah beliau sudah puas dengan apa yang sudah saya lakukan? Iya, Terus terang dalam supervisi pasti beliau akan memberikan saya catatan-catatan Pak Janu. Mungkin iya, hal itu yang akan saya lakukan untuk saya bisa lebih konsisten dalam melakukan iya. kegiatan yang saya rencanakan ini Pak Janu. Iya, luar biasa sekali Pak Mul. Berarti Pak Mul sudah merencanakan juga bagaimana caranya Pak Mul untuk berkomitmen gitu ya untuk melaksanakan rencana aksi ini berjalan dengan baik. Mungkin segitu saja Pak Mul. Jadi ada lagi Pak Mul kira-kira yang ingin disampaikan. Kemudian atau enggak Pak Mul ada lagi yang bisa ingin disampaikan, diceritakan lagi atau permasalahannya di situ Pak Mul? Eh, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Janu. Mungkin untuk hari ini pagi ini saya cukup itu saja dulu yang ingin undang-undang saya sampaikan karena saya sudah menyita banyak waktunya Pak Janu. Saya mohon maaf ini. Akan tetapi saya merasa bersalah ketika saya punya undang-undang tidak disampaikan, Iya, apalagi ini terkait permasalahan siswa. Karena kalau ya apa betul sekali, namanya betul sekali. siswa ini Setuju sampai saya. tidak tuntas apa Ya, namanya proses membacanya, saya akan jadi kepikiran Pak Janu. iya. Sebelumnya saya ucapkan Eh, banyak terima kasih sekali sama Pak nggak Janu apa-apa karena Pak Mul. meluangkan waktunya Pak Janu ya. Ya, Jangan nggak apa-apa Pak bosan-bosan Mul. untuk Jadi mendengarkan keluh harapan, kesah saya. ya Pak Mul. Jadi harapan kita kan memang suatu perubahan Pak Mul. Jadi bagaimana kita memfasilitasi siswa, menuntun siswa untuk mendapatkan suatu perubahan gitu Pak Mul. Ini adalah salah satu menurut saya langkah yang sangat luar biasa sekali dari Pak Mul gitu. Jadi harapannya kan eh, semakin banyak yang akan sharing gitu, berbagi gitu sampai akan menemukan seperti Pak Mul akhirnya sampai menemukan saya sangat terinspirasi sekali gitu rancangan-rancangan Pak Mul, rencana Pak Mul, aksi nyata gitu, aksi yang akan Bapak Mul lakukan gitu. Itu Pak Mul Siap, terima kasih Pak Janu. Mungkin yang luar biasa sekali Pak Mul. saya akan lanjutkan ke kelas lagi untuk Oh ya, menerapkan oh apa yang apa ya ya, namanya yang Pak Mul ada sudah jam Pak sekarang ya, Janu ada jam masih gimana? ada jam sekarang Pak Mul. Iya, saya masih ada jam Pak Janu. Terima kasih Pak Ya, Janu, ya, selamat ya, ya, pagi, selamat beraktivitas Pak ya. Janu. Terima Oke, kasih saya Pak permisi Mul, Pak Janu semoga ya. sukses. Ya, Pak Mul sukses terus. Ya, sama perasaan dulu ya, perasaan Ya, beli ketika di coaching sangat senang ya. iya, Kemudian apa yang disampaikan Pak Janu sudah sangat luar biasa. Pertama dari membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya selaku coaching menjadi mendapatkan sebuah solusi. ya, Hmm,
kemudian, seorang coach juga sudah menyampaikan, apa namanya, terkait apa yang harus saya lakukan, istilahnya memancing saya untuk, menggali potensi yang saya miliki. Jadi mendapatkan gambaran alternatif solusi untuk permasalahan begitu Pak Mul ya? Iya iya iya, Jadi benar sekali. senang, kemudian Nah, bagaimana mendapatkan gambaran alternatif mmm, solusi untuk jadi bisa memunculkan gitu ya, memunculkan iya gambaran dan alternatif solusi gitu ya. iya, bisa Nah, menumbuhkan rasa, apa namanya, percaya diri. ya baik, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, percaya diri dari coach gitu ya beliau. Iya, ah. Sehingga, eee, saya sebagai seorang koci, merasakan pertama hal yang nyaman, kemudian bisa fokus. Nggih. Kemudian juga nyaman, fokus gitu ya. Ya, Kemudian itu tadi aja kan udah sih. dapat memunculkan gambaran dan alternatif solusi untuk permasalahan yang Mmm, dihadapi gitu ya. Mampu mengidentifikasi permasalahan itu iya. Kemudian, untuk menyusun. coach, sudah, apa namanya, bisa fokus, Nggih. Oh, untuk coachingnya ya, untuk coachnya iya ya beliau. iya, Oke. coach-nya sudah fokus, menyimak apa yang disampaikan oleh coachee, Mm-mm. sehingga, bisa memberikan, apa namanya, istilahnya, dorongan, bukan alternatif ya, dorongan, untuk si coachee ini mencari atau menemukan solusinya sendiri. Nggih. Itu aja sih.